Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allazi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal muhtaramat wal muhtaram ummahatul musholina allazi yakhduru fi majlis ta'lim. Oh, mangga. Oh, iya. Allazi yakhduru fi majlis ta'lim as-sagir war razak zadakallahu nuran wa ihsanan. Ayuhal umahat, kajian sekarang kalau nggak salah terakhir kita udah mengupas mengenai esensi manusia ya, penciptaan manusia sebagai khalifah. Minggu lalu udah ya. Jadi yang dinamakan sebagai apa? Bashar dan al-insan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan aja. Lanjutannya yaitu terkait dengan penciptaan atau perintah wajibnya Ramadan ya. Terkait dengan penciptaan manusia sebagai bashar dan al-insan untuk menjadi khalifah ya. Nah, kaidah mengenai pendidikan di dalam Ramadan itu sendiri kita sudah pernah kupas tuntas ya, kupas luas, yang mana inti dari Ramadan itu adalah ibadah saum dan siam. Makna saum dan makna siam kita sudah pernah kupas ya. Jadi artinya insya Allah nggak perlu dikupas sekarang karena nanti jadi mundur ya, jadi jauh. Nah, untuk hari ini saya akan kupas mengenai pendidikan pasca Ramadan. Artinya pendidikan setelah Ramadan ya. Pendidikan apa saja yang harus dilanjutkan di luar Ramadan. Artinya gini, ada pendidikan di dalam Ramadan yang harus dilanjutkan di luar Ramadan ya. Ini saya ambil dari kitab Hikmatut Tashri wal Fasafatuhu karya Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi ya. Jadi beliau berkata gini, bukti kelulusan di dalam bukti kelulusan pendidikan di dalam bulan Ramadan itu ada 6 ya. Ini yang harus kita amalkan di luar Ramadan. Pertama yaitu adalah pendidikan syukur atas nikmat Allah. Nah, ini yang harus diteruskan di luar Ramadan ya. Karena di dalam Ramadan itu ada pendidikan syukur sesungguhnya. Ya. Wa qala Allahu ta'ala wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha gitu. Karena apa? Karena tidak ada ya. Allah berfirman kalau kamu menghitung nikmat Allah maka tidak akan mampu kita menghitungnya. Ya. Maka inilah perlu kita mensyukuri. Itu yang pertama. Pendidikan Ramadan yang harus dilanjutkan, ya diteruskan di luar Ramadan yaitu syukur. Yang kedua adalah pendidikan menjaga amanah. Tuh, ya. Di dalam Ramadan kita dididik ke Allah untuk selalu menjaga amanah. Kenapa? Buktinya kita mampu di dalam bulan Ramadan menjaga amanah untuk siang. Ya, nggak berani tuh kita kumur-kumur nelen sedikit. Nah, karena kuatnya amanah kita dalam menjaga
amanah Allah dalam ibadah siam. Ya. Wa qala Nabi SAW, la imana liman la amanata lahu. Jadi Rasulullah SAW itu sendiri bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Ya. Waladina liman la akhdalahu, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak membayar janjinya. Al-wa'du dainu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling substansi, paling penting adalah pendidikan untuk membedakan diri kita sebagai manusia dengan binatang. Nah, ya, ini substansi dari pendidikan di bulan Ramadan, bahwa dengan pendidikan di dalam Ramadan kita benar-benar bisa membedakan diri kita dengan binatang. Ya, ini ada makalah, laulal ilma lakana nasu kal bahaimi. Kalau tanpa ilmu, manusia itu seperti binatang. Nah, jadi di antara pembeda kita sebagai manusia dengan binatang adalah ilmu. Ya, jadi saya aneh kalau misalnya ada pengawasan di Ramadan teh dihentikan. Justru di situ tempatnya kita mengalap barokah ilmu gitu. Ya. Kemudian Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan fa'inal insana innama syarufa bil akli. Sungguh manusia itu dimuliakan, ya, atau dibedakan dengan makhluk lainnya karena akalnya. Ya. Wa aklu nurun fi qalbi yumayyizu bainal haqqi wal batil. Dan akal adalah cahaya di dalam hati yang membedakan yumayyizu bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara yang benar dan yang batil. Maka ketika akalnya itu tidak difungsikan, ya, hakikatnya kita itu bisa lebih rendah dari binatang. Ya, jadi itulah kelebihannya manusia gitu, ya. Nah, diantaranya puasa itu ada satu hal latihan yang kalau kita tafakuri, yaitu apa? Latihan menggunakan akal untuk ngakalin. Paham nggak? Nggak. Melatih akal kita untuk digunakan, melatih akal kita untuk tidak digunakan untuk mengakalin. Jadi bahasanya gimana ya? Misalnya gini, salah satu contoh gini, ngakalin hukum. Nah, ariku akal mah kan bisa hukum teh diakal-akalan. Biasanya kerjaannya lawyer, tak? Lawyer, aparat hukum, ya, ngakalin hukum. Nah, kaidah di dalam Ramadan, bagaimana akal kita latih untuk tidak digunakan untuk ngakalin hukum Islam, terutama fikih puasa. Aya nu kieu. Kuma salah satu contoh ngakalin hukum. Supaya orang untuk puasa ya satu minggu. Udah aja kita keliling aja keluar dari 80 km terus we muter. Ayo we musafir terus. Kan jadi nggak usah puasa. Nah, itu salah satu contoh tidak mengakali. Tapi dengan akal kan sebenarnya boleh. Secara fikih gimana? Sah. Nah, makanya kaidah hukum akidah syariah akhlak hukumnya tauhid fikih tasawuf ini saling berkaitan. Nggak bisa fikih berdiri sendiri, harus ada tasawufnya. Kenapa? Karena fikih bisa diakalin. Ya, fikih bisa diakalin. Maka kudu ayat tasawuf, dijaga ku ilmu tasawuf
supaya manusia teh diberi akal untuk ngakalan Allah. Ya, gitu. Itu disebutnya latihan kita menggunakan akal untuk tidak ngakalin. Ya, belum ada kiai yang ngomong gitu ya. Maka kudu mutolaan. Kemudian Rasulullah SAW ya berfirman, ladina liman la aklalahu tuh. Tidak sempurna agama seseorang yang tidak menggunakan akalnya. Ya. Nah, atau akalnya digunakan secara salah, maka agamanya dia akan rusak. Ya, termasuk kaidah fikihnya, kaidah tasawufnya, kaidah tauhidnya gitu. Ya. Makanya ulama itu kesepakatan ulama mengatakan ingkana laka aklun falaka fadlun. Ketika manusia itu menggunakan akalnya secara benar dan baik, maka dia akan menjadi orang yang utama dan diutamakan. Gitu. Ya, karena apa? Ya, diantaranya tidak ngakalin hukum, ya, melaksana hukum dengan akal pikiran yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Itu yang eh, membedakan kita dengan latihan membedakan kita dengan manusia. Ya, pendidikan di luar Ramadan. Yang kedua adalah pendidikan untuk kesehatan tubuh yang keempat. Tadi yang ketiga. Pendidikan yang di dalam Ramadan yang harus kita lanjutkan di luar Ramadan yaitu pendidikan untuk kesehatan tubuh ya. Waqala Nabi SAW sumu tashihu ya. Jadi berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Nah, ini kaitannya puasa itu juga ada kaitannya dengan kesehatan dohir ya. Kemudian di dalam puasa ini, ibu-ibu sekalian, ada kaidah melatih diri untuk tidak rakus dalam perkara makan minum sekalipun halal. Nah, ini yang harus dilatih ya. Karena biasanya orang di bulan puasa mau buka teh ngumpulin makanan banyak dikumpulkan. Padahal mah nggak habis. Padahal nggak dimakan semua enggak. Nah, cek 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 udah gitu ya. Nah, tidak boleh seperti itu ya karena itu masuknya rakus ya sekalipun halal. Itu harus latihan. Kemudian waqala Nabi SAW Rasulullah punya alasan kenapa makanan itu puasa itu berkaitan dengan kesehatan tubuh karena Rasulullah SAW juga menyampaikan atau bersabda al-ma'idatu baitud da'i ya perut atau lambung ya, ma'idah itu rumahnya penyakit ini kata Rasul sabdanya Rasul lambung itu adalah rumahnya penyakit ya wal hamiyatu rasuddai ya dan menjaga cara makan adalah poin inti atau puncaknya pengobatan. Nah, ya. Jadi karena rumah perut kita adalah rumahnya penyakit ya. Nah, caranya bagaimana kita untuk menghindari penyakit? Ya caranya ngatur pola ya. Itulah gunanya puasa. Jadi jangan di luar bulan puasa tetap harus dilatih gitu. Seperti saya sekarang insya Allah nih udah berapa hari ya? 5 hari mungkin lebih. Lagi latihan untuk tidak makan nasi. Jadi saya nggak mau, pokoknya yang berkaitan dengan produksi beras saya nggak makan. Ya untuk menstabilkan kolesterol, gula dan darah gitu ya.
Itu saya coba untuk sekarang lagi latihan. Gitu. Hah? Apanya? Yang lain nggak masalah. Nggak masalah. Jangan bilang karbohidrat dari mana. Di setiap makanan ada karbohidrat. Justru nasi gulanya tinggi. Apalagi dijadiin bubur. Bubur ayam tuh jangan salah. Itu efeknya cepat, kontan naikin darah. Gitu. Ya. Naikin gula darah itu cepat sekali. Bubur ayam, bubur nasi, bubur kacang. Ya. Makanya saya sekarang lagi menghindari itu. Jadi makannya cukup dengan kentang, singkong, gitu aja. Kalau mau amis-amisnya jagung manis gitu ya. Nah, ini mencoba, gitu. Mencoba ya, karena ya itu membersihkan rumah kita nih. Rumah diri kita nih kan perut. Nah, ini harus dibersihin gitu, ya. Saya lagi coba itu. Ah, ya itu kan apa? Pikiran. Ya, gitu. Alhamiyatu sama yahmi himayatan. Ya, artinya itu adalah menjaga. Ya, atau penjagaan. Jadi benar-benar kita harus bisa melatih untuk menjaga rumah rumah di dalam diri kita, rumah penyakit ini gitu, ya. Jadi kalau bisa rumah penyakit kita tuh harus kosong dari penyakit. Jadi perut kita boleh diisi tapi jangan isi penyakit. Nah, itu yang diajarkan ke Rasulullah, ya. Wa itu kuli badanin tahu, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, ini yaitu kita harus belajar untuk membiasakan. Nah, membiasakan mengontrol perut gitu, ya. Amwadatu gitu. Jadi semua di seluruh badan kita itu harus kita biasakan dengan konsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya. Itu sebab saya ngerasain capek juga bolak-balik obat dokter. Udahlah saya mau coba lah Tibun Nabawi. Gitu ya. Pakai hadis gitu. Bagaimana kita menyehatkan tubuh kita dengan dalil. Gitu. Bukan dengan obat, ganti sekarang. Bukan herbal juga, dalil. Dalil itu ya Quran dan hadis dan sunnah. Ya. Itu. Kalau saya sukses nanti saya ceritain. Gitu. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, diajarkan ke Rasulullah, ya. Kita itu untuk membiasakan makanan yang terbiasa kita makan. Artinya gini, kalau kita sudah biasa cukup dengan nasi dan lauk sayur, ya, jangan coba-coba hayang nyobaan burger, pizza segala macam. Jadi yang diajarkan ke Rasulullah, makanlah makanan yang memang menjadi kebiasaan kita. Jangan ada keinginan untuk rakus gitu. Segala hayang habak ulah. Da orang mah orang Cianjur nggak saya sanggup misalnya. Ya. Ulah hayang non? Burger apa gitu. Bisa gitu ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Logikanya masuk, Bu. Sekarang coba mobil yang biasa diisi solar, diisi bensin, rusak mah. Rusak. Begitu juga diri kita gitu. Itu akan terasa sehat padahal rusak gitu ya. Nah, itu kaitan dengan puasa, kaidah kesehatan ya. Kemudian yang kelima
yaitu pendidikan Ramadan untuk melemahkan syahwat. Ya, pendidikan melemahkan syahwat. Nah, kita kan di Ramadan tuh insya Allah sukses melemahkan syahwat kita. Nah, begitu juga di luar Ramadan, ya. Di luar Ramadan kita juga harus mampu untuk melemahkan syahwat kita, gitu. Caranya bagaimana? Lewat mujahadah dan riyadhah. Ya. Ini saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin juga dari Imam Ghazali. Qala tariqul ma'alajati fi nafsi hazal marodi anil qalbi. Jadi metode pengobatan dalam menghilangkan penyakit hati, ya. Jadi metode pengobatan untuk menghilangkan penyakit hati huwa qampus syahawati bil mujahadati war riyadah, gitu. Ya. Jadi mengobati hati itu metodenya yang paling baik adalah menekan syahwat. Menekan syahwat lewat mujahadah. Mujahadah itu artinya kita punya niat sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Ya. Sungguh-sungguh melawan hawa nafsu, yaitu mujahadah. Dan riyadhah itu artinya apa? Melatih jiwa. Karena di dalam jiwa kita itu, jangan salah Bu, di dalam jiwa kita itu ada akal, ada kolbu, ada naluri, ya, gitu. Kemudian di dalam jiwa kita itu juga Allah ditempatkan dua makhluk, yaitu malaikat pencatat amal. Siapa malaikat pencatat amal? Raqib atid. Itu di dalam jiwa. Makanya kita nggak bisa bohong. Apa yang ada di akal, apa yang ada di kolbu selalu dicatat. Gitu. Nggak pernah lolos dari catatan malaikat Raqib atid. Gitu. Ya, gitu. Makanya ini, ketika ada benturan antara kolbu dengan akal itu pasti kita gelisah. Ketika akal kita dipengaruhi oleh indera melalui pikiran karena dekat dengan otak disalurkan ke akal, kita butuh sesuatu yang sifatnya tidak halal. Nah, kolbu mencegah karena di dalam kolbu ada ilmu agama, dicegah. Itu resah kita biasanya. Ya, pokoknya ada setiap pertentangan baik buruk di dalam hati kita itu pasti kita nggak tenang. Ya, tinggal masalahnya menang nafsu apa menang takwa. Kalau menang nafsu ya dilakukan. Walaupun habis itu gelisah juga. Ya, setiap habis maksiat kan nggak tenang itu. Gitu. Ya. Kalau maksiat nangguna. Nggak tenang tetap gitu. Ya. Nah, jadi pentingnya kita melatih jiwa kita itu, kontrol jiwa dengan mujahadah dan riyadhah. Ya. Kemudian waqala Nabi SAW. Nah, ini diriwayatkan Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat Utsman bin Maz'un, ya, radhiyallahu anhu. Qala, ini hadisnya panjang, saya ambil yang pendeknya aja, ya, substansinya aja. Wa in li nafsika 'alaika haqqon. Setiap jiwa kita itu punya hak yang menjadi kewajiban kita. Ya, jadi di dalam diri manusia itu jiwa kita itu ada haknya jiwa kita terhadap apa yang menjadi kewajiban kita, gitu. Ya, gimana pemahamannya? Eh, di antaranya jiwa kita itu punya hak untuk bahagia, punya hak untuk tenang, punya hak untuk
istirahat. Ya, itu jiwa kita. Rasa-rasa kenikmatan, rasa indah, apa itu adalah hak jiwa. Nah, yang menjadi kewajiban kita untuk memenuhi haknya jiwa. Kewajiban kita tuh maksudnya apa? Amal kita, perilaku kita, cara berpikir kita, ucapan kita. Nah, itu adalah kewajiban kita untuk menenangkan jiwa. Jadi usahakan ketika kita akan bicara atau akan melakukan perbuatan, pikirin dulu jiwa kita nyaman nggak? Ya, nggak usah jauh-jauh mikirin hukum lah. Kembali aja tafakurkan ke diri sendiri. Kira-kira nih jiwa kita bakal nyaman nggak? Kalau bakal nggak nyaman, jangan dikerjain. Nah, bagaimana caranya supaya nyaman? Harus sesuai dengan ilmu agama. Gitu, ya. Jadi dicari dulu landasan ilmunya sehingga kita bisa melakukannya itu tanpa ada apa keresahan di dalam jiwa, gitu. Ya, kan kadang-kadang so ada tuh begitu kita kerjain, orang salah tuhnya, bener tuhnya, gitu. Ya. Nah, jadi kalau bisa jangan sampai ada penyesalan. Penyesalan itu penyakit jiwa. Makanya orang yang nyeselnya banget-banget itu jiwanya keganggu, ya kan? Gitu. Makanya supaya nggak terganggu jiwa, haknya penuhi. Caranya gimana? Dengan ilmu, gitu. Ya, ya ilmu. Kemudian apa yang menjadi kewajiban kita untuk memenuhi hak jiwa kita? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidon fashum pertama. Ya, fasum maksudnya. Fasum itu short ini ya. Fasum. Fasum itu artinya maka berpuasalah. Karena fil amar ya. Maka berpuasalah wa aftir. Maka berbukalah ya. Wasoli. Maka sholatlah ya. Wanam. Maka tidurlah. Nah, ini hak jiwa yang harus kita penuhi. Kita puasa, kita berbuka puasa, kita sholat dan tidur. Gitu, ya. Ini yang diajarkan ke Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga nanti jiwa kita itu akan membentuk syahwat ini menjadi syahwat yang nafsul mutmainah. Kalau jiwa kita udah tenang, jiwa kita udah nyaman, udah kita istirahatkan, makanya ada makalah rawihul qulub sya'atan fa sya'atan. Istirahatkanlah hati kamu dari waktu ke waktu. Nah, supaya apa? Ketika lagi ada aduh hayang nyandung buru-buru istirahat. Bener. Ada manusia mah wajar, wajar. Rek udengna 8 habis gede anger we ari nafsu mah aya nya. Aya. Oh, apalagi nusap nonton TV, nonton naon ya. Drakon, drakon, drakon. Ah, ajarin, ajarin. Itu ya. Sifat manusia nggak bisa lepas minal khoto wanisan. Ya. Maka cara kita mengendalikannya yaitu ngontrol jiwa tadi, penuhi hak jiwa kita. Gitu. Sehingga apa? Sehingga nafsu amarah, nafsu macam-macam, nafsu jahat, nafsu yang merusak itu akan menjadi nafsu mutmainah. Kalau gimana kondisi jiwa kita. Ya, ibu-ibu. Nah, kemudian pendidikan yang keenam itu adalah pendidikan yang apa namanya yang bisa merasakan penderitaan orang lain, peka, kepekaan
terhadap penderitaan orang lain. Nah, ini pendidikan yang harus diamalkan oleh kita di luar Ramadan. Ya, coba lihat di bulan Ramadan itu, wah, orang sampai di pinggir jalan bagi-bagiin apa itu namanya, siapa itu, tajil apa ya. Di luar Ramadan mah koret dewe. Tar ayat tuh. Iya. Ya. Gitu. Ya. Nah, harusnya di luar Ramadan kita itu harus menjadi manusia yang lebih peka terhadap penderitaan orang lain, ya. Minimal mendoakan ketika mendengar ada tetangga, saudara, keluarga atau umat muslim yang menderita, minimal mendoakan, ya. Jangan kayak gini, sekarang lagi rame nih. Amerika, Israel lagi perang sama Iran. Wah, Iran masih cenah. Ulah ningali etana, nu penting mah dulur orang muslim. Lagi berperang dengan kafir. Doain. Nggak bisa ngebantu orang, doakan. Gitu. Ya. Harus peka kita merasakan saudara kita ini sedang. Nah, caranya gimana, Bu? Doanya yang diajarkan Rasulullah, kunut nazilah. Ya. Jadi sekarang ini, bahkan dulu di Gentur dan di Picung itu selalu diajarkan setiap bada sholat itu kita kunut nazilah. Ya, setiap bada sholat seharusnya. Itu karena sekarang dunia ini sedang tidak aman-aman saja. Tidak baik-baik saja, termasuk juga berdampak kepada kita. Gitu, ya. Maka kita disunahkan membaca doa kunut nazilah. Gitu. Allahumma ksif ana wasrif ana, tangannya dibalik. Ya. Kalau misalnya Allahumma gfir lana ya ghafur, pembukaannya nih ya. Allahumma gfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terus baru balik. Allahumma ksif ana wasrif ana, tolak balanya itu. Ya, doa tolak balanya. Silakan pilih. Boleh ya, tapi tangannya dibalik. Jangan begini, kalau gini mental. Nolak, menolak. Entong. Kalau gini makan menta. Iki makan menta. Masa menta bala ke Allah? Tolak atuh. Gitu, ya. Gitu. Nah, jadi ibu-ibu, kalau 6 pendidikan ini ya udah kita amalkan di luar Ramadan, bertahan sampai ketemu Ramadan deui, berarti Ramadan nu kamari orang lulus. Ya. Kalau tidak dilaksanakan, ada kekurangan, ya nilainya juga kurang. Gitu. Ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Nah, minggu depan saya dalemin lagi. Ya, part 2. To be continue. Soalnya kualat nanti sama guru orang. Gitu, ya. Gitu ibu-ibu sekalian, nanti saya akan kupas juga mengenai rahasia kenapa Allah menciptakan watak. Di manusia itu, di dalam struktur tubuh manusia ada yang salah satu namanya watak. Dalam bahasa Arabnya tob'un. Kalau di Indonesiakannya tabiat. Nah, itu watak. Hah? Ya bisa jadi. Ya, bahasa Arabnya tob'un. Ya. Biar penasaran minggu depan ya. Innahu sami'un qaribu mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tunggu 5 menit, salah.